Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Sebentar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Masih kita melanjutkan sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan bagaimana permulaan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana ketika itu beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan dengan turunnya surat Al-Mudaththir. Qum fa'andir, kata Allah Subhanahu wa taala, bangkitlah dan berilah peringatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu langsung berusaha untuk menyampaikan risalah beliau kepada orang-orang terdekat beliau. Maka masuk Islamlah orang-orang terdekat Nabi alaihi salatu wasallam, di antaranya sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian anak angkat beliau Zaid bin Harithah, dan juga Ali bin Abi Thalib yang ketika itu berada di bawah pengasuhan beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian telah kita sebutkan juga bahwa Abu Bakar As-Siddiq berusaha untuk berdakwah, mengajak orang-orang terdekat beliau, orang-orang yang beliau kenal untuk masuk Islam. Sehingga di antara para sahabat yang masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang-orang yang mulia, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa sahabat lainnya seperti Zubair bin Awwam. Ini masuk Islam melalui dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ini pelajaran kita yang terakhir. Baik, para ulama berusaha mengumpulkan ya nama-nama para sahabat yang pertama kali masuk Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri hafizahullah taala, demikian juga oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Rahiqul Maktum. Jumlah mereka itu sekitar 40 orang. Jadi awal-awal Islam, Masya Allah ya. Sekarang Islam ini berapa jumlah penganut agama Islam? Berapa jumlah kaum muslimin? Itu awal-awalnya bermula dari 40 orang ini. Masya Allah. Dari dakwah Syriah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ada 40-an orang yang masuk Islam di awal-awal dakwah Syriah. Di antara person-person tersebut sudah kita bahas ya, Khadijah istri Rasulullah, kemudian Ali, Zaid, Abu Bakar, kemudian putih-putih Rasulullah SAW, kemudian 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga kecuali Umar ya, kecuali Umar. Umar ini agak lama masuk Islamnya, nanti Umar masuk Islam. Jadi Umar ini sempat menjadi orang yang sangat memusuhi kaum muslimin. Tidaklah Umar bin Khattab itu masuk Islam melainkan pasca hijrah ke negeri Habasyah. Jadi setelah sahabat mulai berhijrah ke negeri Habasyah, nah setelah itu Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi Umar bin Khattab agak belakangan. Kemudian di sana ada Al-Aqam bin Abil Aqam, Utsman bin Mad'un, dan saudara-saudaranya, Qudamah bin Mad'un, Abdullah bin Mad'un. Kemudian ada adiknya Umar, ini Fatimah bintul Khattab. Jadi adiknya sudah masuk Islam ya, karena masuk Islamnya ini bersama dengan suaminya ya, Said bin Zaid masuk Islam. Kemudian istri beliau juga Fatimah bin Khattab masuk Islam. Kemudian putrinya Abu Bakar, Asma bin Abu Bakar. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ketika itu masih remaja ya, masuk Islam.
Ceritanya Abdullah bin Mas'ud ini mengembala kambing, kemudian bertemu dengan Abu Bakar dan Rasulullah. Kemudian Rasulullah meminta agar diberikan kambing betina yang memiliki susu. Ternyata Abdullah bin Mas'ud ini seorang yang sangat amanah. Dia tidak mau memberikan. Hanya saja saya ini orang yang diberikan amanah untuk menjaga kambing, mengembalakan kambing. Nah, kemudian Nabi SAW meminta agar Abdullah bin Mas'ud mendatangkan kambing betina yang masih perawan, yang tidak memiliki susu. Lalu dipegang susunya oleh Nabi SAW, keluar susu dari sana, ya, kemudian ditampung di sebuah batu. Maka kemudian Abu Bakar minum, Abdullah bin Mas'ud minum, Rasulullah SAW minum, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan iklis, susutlah. Akhirnya susu dari kambing tersebut kembali seperti biasa. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun masuk Islam. Dan beberapa sahabat lainnya, Abdullah bin Jahash, Asma bintu Umais, kemudian nama-nama yang kita kenal. Kemudian keluarganya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir juga termasuk orang yang masuk Islam. Kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dan Bilal bin Rabah. Ya, jadi banyak juga di antara para sahabat ini yang awal-awal masuk Islam ini mereka berasal dari golongan yang lemah, bekas budak. Seperti Bilal itu masih berstatus budak. Ammar bin Yasir itu bekas budak, orang-orang rendahan. Ya. Tapi juga ada orang-orang mulia seperti Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Waqqas, Utsman bin Affan, ini termasuk keluarga terkemuka. Mereka berasal dari keluarga terkemuka. Namun mayoritas dari para sahabat yang masuk Islam ketika itu dari kalangan du'afa. Ya, dari kalangan du'afa. Baik. Nah, as-sabiqunal awwalun ini mereka memiliki keutamaan yang besar. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka. Ya. Nah, ini rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang masuk Islam. Makanya kita nggak boleh kemudian membicarakan, ya, kejelekan para sahabat atau membicarakan para sahabat dengan tendensi yang jelek, mencela para sahabat, mengkritik para sahabat. Suatu kekeliruan. Orang nanti kita akan sampai, ya, insya Allah kalau misalnya Allah berikan taufik kepada kita, setelah sirah Adamawiyah kita akan masuk kepada sirah para sahabat. Utsman bin Affan ini sosok yang sering dikritik oleh banyak orang. Waktu saya dulu SMP pelajaran sirah, pelajaran agama, ya, nggak ada pelajaran sirah, ya, dalam pelajaran agama Islam itu disebut di buku teksnya itu pemerintahan Utsman bin Affan dipenuhi dengan nepotisme, mementingkan kekeluargaan. Jadi dikesankan seperti politikus zaman sekarang. Ya, ini nggak boleh. Allah telah mentazkiyah mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Taruhlah mereka memiliki kesalahan, barakallahu fikum, kebaikan mereka jauh lebih banyak. Masuk Islamnya mereka pertama kali ketika orang tidak ada yang membenarkan Rasulullah, mereka masuk Islam, mereka mengorbankan jiwa dan harta mereka demi dakwah Islam. Kalau memang itu kesalahan, ya, semuanya sudah terhapuskan. Ya, karena Nabi SAW apabila kotoran, ya, najis itu masuk ke dua kullah air, ya, maka tidak akan menajiskan air tersebut, tidak akan memudaratkan. Ada najis masuk ke dalam dua kullah air. Gimana kalau ada najis masuk ke samudra yang demikian luas? Samudranya berubah jadi najis gak? Tidak, karena kebaikan mereka luar biasa. Demikian juga barakallahu fikum, para sahabat ini ketika memutuskan sesuatu mereka berijtihad. Kata Nabi SAW, idza ijtahada al-hakim, ya, fa asab falahu ajran. Kalau ada seorang hakim dia berijtihad, kemudian dia benar, dapat berapa pahala? 2 pahala. Tapi kalau salah, tetap dapat 1 pahala. Taruhlah kekeliruan, misalnya ada kekeliruan yang ada pada mereka, itu lahir dari ijtihadnya mereka. Ya, maka hati-hati kita dari membicarakan kejelekan para sahabat. Kalau ada kesalahan di tengah-tengah mereka, karena kita akan sampai nanti ada pertumpahan darah di antara mereka, peperangan, ada perang Jamal, ada perang Siffin. Nanti kita akan sampai di sana. Tapi ingat, kita tekankan di awal-awal ini, mereka inilah orang-orang yang pertama kali masuk Islam.
Ya. Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Utsman bin Affan termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, mereka ini adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Jangan pernah lupakan ini. Keutamaan mereka luar biasa. Bahkan juga bukan cuma ridho saja. Wa'adalahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah telah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal abadi di dalamnya. Rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kalau ada terutama dari orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu menganggap para sahabat ini telah kafir pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Abu Bakar itu taghut kata mereka. Umar itu taghut, naudzubillah. Utsman juga. Ya. Jadi kita jangan terpengaruh dengan pemikiran mereka. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini telah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian disebutkan oleh para ulama beberapa hikmah dakwah secara syariah. Kenapa di awal-awal dakwah Rasul alaihi salatu wassalam tidak berdakwah secara terang-terangan? Hikmahnya diantaranya lah, yang pertama agar tidak menimbulkan kegaduhan, ya, agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Kalau beliau langsung berdakwah terang-terangan, ya, maka akan heboh tengah-tengah masyarakat dalam keadaan, ya, beliau belum punya masa. Makanya yang kedua faedahnya, kalau beliau berdakwah terang-terangan, maka beliau akan diberangus sebelum memiliki pengikut. Ya, tapi kalau misalnya sudah memiliki pengikut, orang-orang akan berpikir dulu untuk memberangus dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pengikutnya sudah banyak. Ya, makanya kalau ada ingin membubarkan sebuah ormas, ya, pengikutnya sudah banyak, akhirnya nggak berat. Tapi kalau masih sedikit, apalah, nggak teranggap ya. Tapi kalau sudah banyak, ya sulit. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdakwah terang-terangan, tapi mengumpulkan pengikut terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, faedah dari dakwah secara sirriyah, ya, ingat kemarin kita sudah ingatkan, sirriyah artinya bukan sembunyi-sembunyi, tidak, ya, tapi beliau tidak menampakkan secara terang-terangan, ya, bukan artinya secara rahasia, tapi tidak menampakkannya secara terang-terangan. Nah, ketika dakwah itu dilakukan tidak secara terang-terangan, maka beliau lebih bebas untuk bergerak, ya, tidak dalam pantauan. Kalau terlalu vokal itu kita malah jadi perhatian orang, ya, malah jadi pantauan orang. Tapi karena dakwahnya itu secara tidak terang-terangan, jadi beliau lebih bebas. Ya, beliau bisa masuk ke orang-orang di pasar, ya, atau orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji di Baitullah ketika itu. Makanya penduduk Makkah, penduduk Madinah, Nabi kan nggak pernah ke Madinah untuk berdakwah, pernah nggak sebelum hijrah? Nggak pernah. Tapi kenapa kok penduduk Madinah itu bisa masuk Islam? Ya, karena dakwah beliau tadi, ketika mereka datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, beliau dakwahi. Ya, jadi lebih bebas untuk bergerak. Kemudian dakwah secara individu ini lebih mudah, tanpa harus takalluf memberat-beratkan diri. Tinggal datang saja kepada seseorang, kemudian kita sampaikan dakwah, selesai. Ya. Nah, kalau dakwah terang-terangan misalnya seperti ini kan, harus pakai majelis, kemudian kita harus mempersiapkan banyak hal. Tapi kalau berdakwah secara syariah, dakwah secara personal, ini lebih mudah. Ya. Jadi kalau saya panjenengan ngajak orang sholat, nah ini sudah dakwah. Tanpa harus kemudian membekali diri dengan banyak hal, ngajak orang sholat. Ini juga dakwah. Baik, ini beberapa hikmah dakwah syariah yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang berkenaan dengan awal-awal atau kejadian di masa-masa awal dakwah, ya, ketika itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk menegakkan sholat. Ya, jadi sholat ketika itu sudah disyariatkan. Beberapa waktu yang lalu ada viral seorang yang murtad. Ya, orang murtad kemudian mengatakan, kalian itu belajar sholat dari mana? Ya, di Al-Quran tuh nggak ada tata cara sholat, Allahu Akbar dan seterusnya. Kemudian Muhammad tuh dapat sholat tuh dari mana, kata dia, nggak sopan banget orangnya. Tapi dia tinggal di luar negeri, murtad. Ya. Maka kalau kita belajar sejarah Islam, tahu kita bahwa Nabi itu yang mengajarkan sholat adalah Jibril alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wudhu. Jadi wudhu kita dan sholat kita ini langsung diajarkan oleh Jibril alaihissalam kepada
Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka beliau pun apa yang diajarkan oleh Jibril alaihi salam itu beliau praktekkan, beliau ajarkan kepada para sahabat. Nah, perlu kita ketahui bahwa salat di awal Islam ini tidak langsung 5 waktu. Kapan 5 waktu salat disyariatkan? Isra Mi'raj. Ya, Nabi langsung menerima perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi di awal Islam, salat itu hanya 2 waktu. Hanya 2 waktu saja. Di waktu pagi dan di waktu petang. Wallahu ta'ala alam, saya coba mencari maksud pagi ini apakah sholat subuh, saya kira bukan ya. Wallahu ta'ala alam. Kalau petang ini kata para ulama ya sepertinya sholat asar. Jadi cuma 2 waktu, waktu pagi dan waktu petang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu di waktu petang, al-asyi waktu petang, wal ibkar di waktu pagi. Jadi sholat awal-awalnya itu 2 waktu sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan terdapat banyak sekali hadis yang menyebutkan sebelum Isra Mi'raj Rasulullah SAW sudah sholat. Jadi keliru kalau ada mengatakan sholat itu disyariatkan setelah Isra wal Mi'raj. Lah, sebelum Isra Mi'raj sudah disyariatkan sholat. Hanya saja sholatnya itu baru 2 waktu, belum 5 waktu seperti sekarang. Ya. Kalau puasa itu disyariatkannya di mana? Di Madinah. Awal itu puasa bukan puasa Ramadan Bapak dan Ibu, tapi puasa di hari Asyura. Jadi dahulu puasanya itu di hari Asyura. Kemudian baru tahun kedua Hijriyah disyariatkan puasa di bulan Ramadan. Ya. Nah, Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, innahu kana qad farada alaihi raq'atani, qad furida alaihi raq'atani fi awalin nahar wa raq'atani fi akhirih faqat. Salat yang difardukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah 2 rakaat di awal siang, 2 rakaat di awal siang dan 2 rakaat di akhir siang. Ya, jadi cuma 2 rakaat salat itu ya. Makanya sampai sekarang salat wajib yang paling ringan itu 2 rakaat. Jadi apa? Minimum requirement-nya dulu. Paling tidak salat itu 2 rakaat. Kenapa? Awal persyariatan sholat itu 2 rakaat. Ya. Summa faradat alaihi salawatul khams lailatul Isra. Baru kemudian diwajibkan atas beliau sholat 5 waktu pada malam al-Isra, malam Isra Mi'raj. Qalahu Muqatil wa ghairuhu ya. Wa qala Qatadah kana bud'is salati kana bud'us salati raq'ataini bil ghada wa raq'ataini bil asyi. Kemudian beliau menukilkan dari Muqatil dan Qatadah bahwa salat itu 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di waktu petang. Jadi ini awal persyariatan salat. Ya, kalau kita ditanya siapa yang mengajarkan Nabi salat? Jawabannya Jibril alaihissalam. Ya, kapan persyariatan salat? Di awal-awal dakwah sudah disyariatkan salat. Berapa jumlah sholatnya? 2 waktu, pagi hari dan petang hari. Berapa rakaatnya? 2 rakaat. Nah, kemudian karena persyaratan sholat ini, ya, ketika itu sudah kita sebutkan bahwa dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ya, tidak terang-terangan. Maka untuk sholat pun mereka tidak melakukannya secara terang-terangan. Mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi di celah-celah bukit. Ya, jadi kalau kita lihat di di daerah Makkah itu daerah pegunungan batu. Nah, di celah-celahnya itulah tempat mereka sholat. Dan ketika itu sholat menghadap kemana, Pak? Baitul Maqdis. Kiblat pertama kaum muslimin itu bukan Masjidil Haram, tapi Baitul Maqdis. Hanya saja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sholat beliau mengambil posisi
agar bisa sekalian menghadap Masjidil Haram sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Ya, jadi kan Makkah itu di selatan, kemudian Baitul Maqdis itu di, atau Masjidil Aqsa itu di utara. Ya, maka beliau mengambil posisi di selatan, menghadap ke utara. Jadi Makkah Masjidil Haramnya, atau maaf, Ka'bahnya dapat, Masjidil Aqsa-nya juga dapat. Baru kemudian setelah beliau hijrah ke Madinah terjadi perputaran kiblat, pergantian kiblat. Ya, ketika beliau ke Madinah, Madinah kan berada di utara Makkah. Ya, sholatnya pertama menghadap ke utara, kemudian berganti menghadap ke selatan. Baik. Nah, mereka sholat secara sembunyi-sembunyi. Suatu ketika disebutkan dalam sirah Ibnu Hisham, ya, Abu Thalib pernah memergoki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat. Apa lagi ngapain kamu? Lagi sholat, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian Abu Thalib tidak mengingkari. Ya. Nah, ketika itu Nabi Alaihi Wasallam mengajak beliau untuk masuk Islam. Tapi Abu Thalib berkeras, dia tidak mau meninggalkan agama nenek moyangnya. Hanya saja kata Abu Thalib kepada Rasulullah SAW, ya, selama aku masih hidup, aku tetap akan memberikan perlindungan kepadamu. Ya, ini janji seorang paman yang beliau tepati sampai akhir kehidupannya. Walaupun dia tidak masuk Islam, dia tetap melindungi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika inilah, karena sholat inilah tertumpah darah yang pertama kali dalam sejarah Islam. Ya, jadi ketika itu salah seorang atau serombongan para sahabat sedang sholat, sudah sholat dalam keadaan sembunyi-sembunyi di celah-celah bukit. Namun kemudian ada sekelompok kaum musyrikin yang melihat mereka sholat, kemudian sholat ini menjadi bahan olok-olokan mereka. Ya, ketika itulah Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai orang, termasuk orang yang pertama masuk Islam, ya, beliau marah. Ketika itu saling memukul, akhirnya tertumpahlah darah yang pertama, bukan darahnya Sa'ad, tapi darah kaum musyrikin. Ya, disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza sallu dhahaba ila syi'ab. Dahulu para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, kalau mereka sholat, mereka pergi ke celah-celah bukit. Ya, fastakhafu min qaumihim, ya, fastakhfauna fi qaumihim min qaumihim. Maka mereka ketika itu berusaha agar tidak ketahuan oleh kaumnya. Ini menyembunyikan sholat mereka agar tidak ketahuan kaumnya. Ya. Fabaina Sa'ad bin Abi Waqqas fi nafarin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syi'bin min syi'abi Makkah idh dhahara alaihim nafarun minal musyrikin. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagian para sahabat sedang sholat di celah dari celah-celah kota Makkah, ini daerah di sekitar perbukitan kota Makkah, idzhara alaihim nafaru minal musyrikin, tiba-tiba datang segerombolan kaum musyrikin, wahum yusallun. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sholat bersama para sahabat lainnya. Fanakaruhum wa'abu alaihim ma yasna'un. Maka kaum musyrikin itu mengingkari apa yang mereka lakukan, mencela apa yang mereka lakukan. Hatta qataluhum, kemudian mereka pun memukuli para sahabat. Masya Allah, sholat dipukuli. Ketika sholat dipukuli. Bagaimana perjuangan para sahabat terdahulu? Mereka mau sholat saja susah, sampai dipukuli oleh kaum musyrikin. Sekarang kaum muslimin, ya, banyak di antara mereka yang melalaikan sholat, nggak sholat sama sekali. Padahal orang zaman dulu mau sholat susah. Ya, yang kita perlu sampaikan kepada kaum muslimin, sholat ini tiang agama. Sholat ini salah satu rukun-rukun Islam. Bahkan sebagian para ulama mengkafirkan orang yang tidak sholat. Kata Rasulullah SAW, al-ahdu bainana wa baina kufri tarkus sholah, faman tarakaha faqad kafar. Yang menjadi pembeda antara kita dengan kesyirikan atau kekufuran itu adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, dia telah terjatuh pada kekufuran. Ya, para sahabat dahulu sampai berjuang mereka demi salat dari gangguan kaum musyrikin.
hatta qataluhum, sampai kemudian kaum musyrikin memukuli mereka, faqtatalu, maka kemudian mereka pun saling pukul-pukulan. Fadharaba Sa'd bin Abi Waqqas yauma idzin rajulan minal musyrikin bilahyi jamalin fasajjah. Maka kemudian Sa'd bin Abi Waqqas ketika itu memukuli seorang laki-laki dari kalangan musyrikin dengan lahi jamalin. Lahi jamalin itu adalah, kata para ulama, besi yang ditempelkan di rahang seekor unta, tali kekangnya, ya, ada besi untuk mengikat tali kekangnya. Nah, kemudian dipakai oleh Sa'd bin Waqqas untuk memukul kaum musyrikin, fasajjah, kemudian terlukalah kaum musyrikin tersebut. Fakana awwala damin uhriqa fil Islam, maka ini adalah darah yang pertama kali tertumpah untuk membela Islam. Nah, faedah ini berarti ya, kalau kita ditanya pada peristiwa apa pertama kali tertumpahnya darah seseorang, ya, dalam peristiwa pembelaan terhadap Islam, jawabannya adalah ketika seorang musyrikin dipukuli oleh Sa'd bin Abi Waqqas. Dipukul oleh Sa'd bin Abi Waqqas karena mereka mengejek kaum muslimin yang sedang sholat, ya. Nah, kejadian ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebabkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk ada suatu tempat di mana kaum muslimin itu bisa berkumpul, bisa melaksanakan sholat, bisa mempelajari Al-Quran dengan aman, ya. Jadi perlu ada suatu tempat yang mengumpulkan kaum muslimin. Kenapa? Kalau mereka di celah-celah tadi sholatnya, nanti kejadian yang sama akan terulang, ya. Mungkin ketika mereka ke celah tadi kan omongan kaum musyrikin mengatakan bahwa, oh, coba kita balik lagi, mungkin kita temukan mereka sedang sholat, kita pukuli lagi, kita bawa geng yang lebih banyak lagi. Sehingga Rasulullah SAW memikirkan bagaimana caranya agar kita punya tempat yang aman. Maka ketika itu beliau memutuskan, ya, ada sebuah rumah, yaitu rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, yang dipergunakan untuk berkumpulnya kaum muslimin. Makanya tempat itu disebut sebagai Darul Arqam. Dar itu rumah, Al-Arqam itu nama sahabat. Namanya Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, ya, Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, ya. Kalau sekarang Darul Arqam dikenalnya sebagai aliran sesat. Sebenarnya ini nama yang mulia, ya. Ada aliran dari negara tetangga kita, Darul Arqam, punya bisnis di Seturan sini, ya, Darul Arqam. Nasi kebuli, apa, nasi biryani ada di sini, ya. Itu Darul Arqam. Makanya kalau dilihat nanti ada poster-poster pemimpinnya, nah itu mereka aliran Darul Arqam, sudah difatwa sesat oleh MUI. Baik. Nah, Darul Arqam ini menjadi pusat, ya, pusat dakwahnya Rasulullah SAW. Kenapa dipilihnya rumah Al-Arqam ini? Para ulama menjelaskan beberapa alasan. Nah, ini kita bisa lihat betapa dakwah ini hendaknya dilakukan dengan penuh strategi, ya, dengan penuh pertimbangan. Untuk memilih satu tempat saja ada pertimbangannya. Kenapa Nabi SAW memilih rumah Al-Arqam ini sebagai pusat dakwah ketika itu? Yang pertama, karena Al-Arqam ini ketika itu belum ketahuan bahwa dia adalah seorang muslim, ya. Jadi seperti Sa'd bin Abi Waqqas kan sudah ketahuan, ya. Beberapa sahabat yang lain pun mereka mulai berkonflik dengan keluarganya, artinya ketahuan bahwa dia telah mengikuti Rasul SAW. Tapi Al-Arqam ketika itu, ya, belum ketahuan keislamannya, sehingga, ya, tidak akan ada orang yang coba mengorek-ngorek tentang Al-Arqam karena dia belum diketahui keislamannya. Nah, kemudian disebutkan oleh para ulama, Al-Arqam rumahnya ini dijadikan sebagai pusat dakwah karena ketika itu dia masih berusia sangat muda, 16 tahun, ya. Makanya kita kalau membanding-bandingkan pemuda di masa Rasulullah SAW dengan pemuda di masa sekarang, jauh sekali, ya. Usamah bin Zaid itu jadi panglima tertinggi di usia 18 tahun, ya. Nah, kalau kita disebutkan para sahabat usia 16 tahun, 18 tahun sudah buat seperti ini, ya, karena mereka memang
dewasanya itu cepat. Jadi kalau balik itu memang sudah benar-benar dewasa pemikirannya, sudah siap untuk menikah. Makanya kadang-kadang kita melihat kan sahabat itu usianya baru segini tapi kok sudah punya anak, anaknya sudah menikah, sudah punya cucu. Maksud saya usianya baru 30-an kok sudah punya cucu, ya karena wajar setelah balik itu nikah. Dan ketika itu mereka memang sudah siap untuk menikah, sudah dewasa mereka. Kalau anak sekarang coba 12 tahun balik suruh nikah, pengantin remaja ya, tapi mereka begitu dewasa ketika itu ya. Karena memang pendidikan yang diterapkan di tengah-tengah kita, ya kita mengadopsi barat. Pendidikan barat itu tidak mendewasakan anak ya, bahkan orang sudah tua sekalipun. Juga kita lihat banyak kan orang masih main game ya enggak, sudah kerja, sudah punya anak, berapa kerjanya main game ya. Harusnya kan dia berpikir bagaimana mempersiapkan masa depan ya, masa akhiratnya bagaimana. Tapi sekarang coba lihat, masih koleksi apa patung-patung yang kecil-kecil itu, apa namanya itu, action figure ya, Batman, Superman dikumpulkan, padahal sudah bawa opak ya, padahal sudah bawa opak, nggak ada dewasanya ya. Maka orang ketika itu masih sangat muda, sehingga kalau orang yang masih muda ini tidak terlalu diperhatikan oleh manusia urusannya. Oh masih muda, orang nggak tahu bahwa rumahnya dialah yang kemudian dijadikan pusat dakwah oleh Rasulullah SAW. Kemudian faktor yang ketiga, barakallahu fikum, kenapa rumahnya Al-Arqam ini dijadikan pusat dakwah oleh Nabi SAW? Karena rumahnya itu posisinya terpencil di belakang Bukit Sofa. Jadi bukan di pusat kota Makkah, tapi di belakang Bukit Sofa, sehingga orang-orang tidak memperhatikan. Kemudian faktor yang keempat, Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi. Beliau berasal dari Bani Makhzum. Kenapa Bani Makhzum? Apa hubungannya dengan pemilihan ini? Yang pertama, Bani Makhzum ini termasuk kabilah yang ditakuti di Mekah. Ya, jadi orang begitu dengar si Fulan Al-Makhzumi, Abu Jahal itu kan Amr bin Hisham Al-Makhzumi, dari kabilah atau dari Bani Makhzum. Ya, jadi disegani, orang nggak berani utak-atik urusannya. Oh, dia tuh masih klannya Makhzumi. Ya sudah, biarkan saja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa dipilih rumahnya Al-Arqam Al-Makhzumi? Karena Rasulullah SAW itu dari Bani Hashim. Dua-duanya Quraisy, tapi Rasulullah SAW itu dari Bani Hashim. Nah, Bani Hashim ini dikenal perseteruannya dengan Bani Makhzum. Mereka berebut dominasi di tengah-tengah orang-orang Makkah. Ya, jadi kalau dari Bani Hashim ini kan seperti siapa? Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, kemudian paman beliau Abu Thalib, Hamzah ya. Ini Abu Lahab, ya Abu Lahab ini dari kalangan Banu Hashim. Ya Abbas ya, ini dari kalangan Banu Hashim. Nah, kalau dari kalangan Bani Makhzum seperti Al-Walid ibn Mughirah, bapaknya Khalid ibn Walid. Dari Bani Makhzum. Kan mau besar juga dia. Ingat siapa yang menghancurkan Ka'bah ketika itu? Al-Walid ibn Mughirah, salah satu pembesar. Jadi ada rivalitas antara Bani Makhzum dan Bani Hashim, keluarganya Rasulullah SAW. Nah, kalau Rasulullah SAW memilih Al-Arqam ibn Abil Arqam, ya rumahnya yang dijadikan sebagai pusat dakwah, orang tidak akan membenarkan. Kenapa? Oh, Muhammad itu dari Bani Hashim, masa kemudian ngambil tempat musuhnya jadi tempat musuh keluarganya jadi tempat dakwah? Nggak mungkin. Jadi orang-orang akan mengingkari. Kalau Nabi SAW menjadikan misalnya rumahnya salah seorang dari Bani Hashim, dari klan keluarga beliau jadi pusat dakwah, ya orang akan dengan serta-merta membenarkan. Oh, itu memang keluarganya, memang di situ pusat dakwahnya. Tapi kalau ada berita misalnya ada orang yang nyeletuk misalnya, oh itu rumahnya Al-Arqam dijadikan pusat dakwah oleh Muhammad, orang tidak akan langsung membenarkan. Kenapa? Nggak mungkin. Al-Arqam ini dari Bani Makhzum, Muhammad itu dari Bani Hashim. Paham? Ya. Jadi lihat bagaimana cermatnya Rasulullah SAW memilih rumahnya Al-Arqam sebagai pusat dakwah ketika itu. Ya, maka tempat itulah yang dijadikan oleh beliau SAW sebagai pusat dakwah, tempat berkumpulnya kaum muslimin. Ya, dan ingat nanti ada sahabat yang masuk Islam di Darul Arqam. Siapa sahabat yang besar yang masuk Islam di Darul Arqam? Umar bin Khattab. Ya, pernah dengar ceritanya nggak? Ketika Umar ke tempat adiknya lagi baca Quran, kemudian disembunyikan Qurannya, kemudian Umar marah sama adiknya, kemudian ditempeleng adiknya.
dalam keadaan dia ingin membunuh Rasulullah sampai membunuh pedang waktu itu. Kemudian ketika membaca Al-Quran tersentuh hatinya, lalu dia bilang, biarkan aku menemui Muhammad. Akhirnya diantar ke Darul Arqam. Ketika itu ada Hamzah di sana. Lalu kemudian Umar gedor-gedor mau ketemu Rasulullah, karena Rasulullah biarkan. Ternyata dia masuk Islam di Darul Arqam. Ini tempat bersejarah Darul Arqam. Ya. Nah, Al-Arqam bin Abil Arqam ini juga salah seorang sahabat yang mulia dan beliau berusia cukup panjang. Beliau itu meninggal tahun 50-an Hijriyah. Jadi beliau masih mendapati pasca wafatnya Nabi SAW, beliau mendapati masa kekhilafan Abu Bakar, mengalami masa kekhilafan Umar, Utsman, Ali. Meninggalnya di masa kekhilafan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di Al-Arqam ini termasuk sahabat yang panjang usianya. Dan beliau menghabiskan waktunya untuk berjihad di jalan Allah. Al-Arqam bin Abil Arqam, coba lihat, dari umur 16 tahun rumahnya sudah dipakai dakwah, kemudian tidak pernah meninggalkan jihad bersama Rasul SAW. Kemudian di masa Abu Bakar juga berjihad, melakukan futuhat, pembebasan negeri-negeri. Di masa Umar juga demikian, sampai kemudian beliau meninggal di masa kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan tahun 50-an Hijriyah. Ya. Nah, ketika itu yang menjadi gubernur Madinah adalah Marwan bin Hakam. Ya, keluarganya siapa? Al-Arqam ini berwasiat kepada anak-anaknya, nanti yang memimpin sholat jenazah saya itu harus Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang tadi itu, yang pertama kali menumpahkan darah. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas masih hidup ketika itu, beliau menginginkan agar Sa'ad yang memimpin sholatnya. Nah, ketika itu masa-masa fitnah, Sa'ad bin Waqqas itu tinggalnya menyendiri di luar kota Madinah. Ya, 10 km dari pusat kota Madinah. Sehingga sholat ini terlambat, sampai Marwan itu marah-marah. Kenapa kalian nunggu siapa? Ya, kenapa kok harus ditunggu Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya, biarkan saya memimpin sholat karena dia gubernur ya. Tapi keluarganya Al-Arqam bin Abil Arqam nggak mau. Karena ini wasiat dari bapak, maka yang memimpin sholat adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas datang, lalu beliau pun menyolatkan sahabat yang mulia Al-Arqam bin Abil Arqam. Lihat bagaimana para sahabat ya mengukir kehidupan mereka dengan begitu indah. Nah, masing-masing kita lihat apa yang sudah kita ukirkan dalam kehidupan ini. Ya, apa prestasi kita? Maksud prestasi di sini tentunya yang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita lakukan untuk Islam dan kaum muslimin? Ya, ini harus jadi perhatian kita. Para sahabat mengukir kehidupan mereka dengan penuh pengorbanan terhadap Islam dan kaum muslimin sampai akhir hayat mereka. Baik, ini kisah tentang Darul Arqam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran darinya. Nah, sekarang beberapa pelajaran dari pembangunan ya, kenapa Nabi SAW ini, apa hikmah di balik beliau menetapkan Darul Arqam sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin. Hikmah yang pertama disebutkan oleh para ulama tentang pentingnya strategi dalam dakwah. Tadi sudah kita katakan. Ya, dakwah ini tidak bisa kemudian dilaksanakan tanpa adanya strategi. Tidak ada strategi. Ya, biarkan saja Allah, enggak. Ya, kita harus ada strategi. Nabi SAW sangat memikirkan ketika kenapa kok rumahnya Al-Arqam tadi dipilih oleh beliau, ada faktor-faktor yang mendorong kenapa beliau memilihnya. Ya, jadi difikirkan bagaimana mencari yang paling ideal untuk dakwah. Kemudian faedah yang kedua, kita bisa melihat pengorbanan para sahabat terhadap Islam. Al-Arqam itu ketika menjadikan rumah beliau sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin, itu bukan tanpa resiko. Ya, kalau resiko dari kabilah lain, dari kabilah di luar dari Bani Makhzum, ya mungkin nggak ada. Misalnya dari Bani Hashim mau menghukum dia karena memberikan rumahnya untuk kaum muslimin. Ini mungkin kurang. Kenapa? Karena Bani Makhzum termasuk Bani yang di kabilah yang sangat disegani. Tapi dari internal Bani Makhzumnya sendiri, paman-paman dia, orang-orang yang terkemuka dari Bani Makhzum seperti Al-Walid ibn Mughirah, orang yang sangat membenci Islam, termasuk Abu Jahal, Amr bin Hisham, juga dari Bani Makhzum. Ya, beliau tuh mempertaruhkan nyawanya. Ya, kalau dari kabilah yang lain mungkin tidak, tapi dari kabilahnya sendiri, dari internal kabilahnya sendiri terancam beliau. Tapi lihat bagaimana pengorbanan Al-Arqam ibn Abil Arqam. Ya, beliau mengambil risiko tersebut. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW membuat tempat berkumpul kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita menjaga keterikatan antara kaum muslimin.
Ya, karena kalau misalnya ada orang yang terpisah dari kaum muslimin, dia tidak punya komunitas Islam, akan sulit bagi dia untuk menjaga keislamannya kalau dia terpisah. Makanya berhubungan dengan poin yang keempat, pentingnya kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ada orang yang bertanya, bagaimana cara kita agar bisa istiqomah sampai di akhir usia kita? Para ulama menjelaskan salah satunya adalah dengan bergaul bersama orang-orang saleh. Kalau sepanjang hidup kita berkumpulnya dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, insya Allah kita akan istiqomah sampai akhir zaman, sampai akhir usia kita maksudnya. Ya. Tapi kalau bergaulnya dengan orang-orang yang rusak, bergaulnya dengan orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa-bisa kita ikut rusak. Ya. Kenapa Nabi membuat tempat berkumpul? Agar orang-orang soleh ini bisa berkumpul, bisa saling mengingatkan, bisa saling menasihati. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya. Berwasiat dalam kebenaran dan berwasiat dalam kesabaran. Makanya kita kalau sudah memiliki lingkungan yang ideal, ya, seperti kita di masjid ini, masya Allah, ya, sholat berjamaah, buka puasa bersama, ini lingkungan atau komunitas yang hendaknya kita jaga, ya, harus kita jaga kekompakan kita, ya, saling pengertian. Kemudian kalau misalnya ada konflik diselesaikan dengan secara kekeluargaan, karena komunitas yang baik ini suatu hal yang sangat berharga, sangat penting bagi kita. Betapa banyak orang yang dulunya istiqomah, begitu dia terputus dari komunitas yang baik, ya, hilang dia, kembali lagi kepada masa lalu yang penuh dengan kemaksiatan. Jadi komunitas itu harus dijaga. Ya, Nabi SAW mengatakan, ya, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalilhu. Seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaknya kalian melihat dengan siapa dia berteman. Perhatikan siapa teman kalian. Sampai seperti itu Nabi SAW mewasiatkan kita. Perhatikan dengan siapa kita berteman, karena keberadaan teman ini akan sangat mempengaruhi kita. Makanya Nabi membuat komunitas di sana, di Darul Arqam. Dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala firman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha." Ya. Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Rabb-nya, ya, di waktu pagi dan di waktu pedang, karena mereka yuriduna wajha, menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wasbir nafsaka, bersabarlah bersama mereka. Artinya kalau kita sudah punya teman-teman yang baik, ketika ada kekurangan di tengah-tengah mereka, jangan jadikan permasalahan yang demikian besar sehingga membuat kita berpisah dari komunitas yang baik itu. Sabar. Setiap orang ada kekurangan, tapi keberadaan mereka sangat kita butuhkan untuk mendukung keistiqomahan kita, masya Allah. Ya. Demikian pentingnya berkumpulnya kaum muslimin dengan orang-orang yang saleh. Kemudian faedah yang kelima, disebutkan bahwa Darul Arqam ini menjadi pusat pembelajaran Al-Quran. Jadi setiap kali ada wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, diajarkan kepada para sahabat. Di mana mengajarkannya? Di Darul Arqam. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran ini menjadi prioritas untuk diajarkan. Ya, sebelum kita belajar banyak-banyak ilmu, belajar Al-Quran, belajar cara membaca Al-Quran, belajar bagaimana belajar bahasa Arab agar kita tahu apa makna ayat Al-Quran, belajar tafsirnya. Jadi salah satu agenda kita dalam majelis ilmu kita itu harus ada kajian Al-Quran, entah itu bagaimana cara membaca, tahsin Al-Quran yang berkenaan dengan Al-Quran tersebut. Baik, ini beberapa pelajaran yang bisa kita dapati dari kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pada pekan yang akan datang kita akan masuk ke dalam babak baru dalam Sirah An-Nabawiyah, yaitu dakwah secara jahriyah, secara terang-terangan. Nabi naik ke atas bukit, ya, untuk mengajak penduduk Mekah masuk Islam. Bagaimana keseruannya? Siapa saja orang yang menentang dakwah beliau, apakah itu dari orang luar beliau atau orang terdekat beliau? Insya Allah besok kita akan bahas bi'idznillah ta'ala pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.